dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan silaturahmi atau ngopi bareng yang dihadiri oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Kegiatan pada pagi hari ini tidaklah secara formal seperti ini. Ngobrol-ngobrol santai ini, ngopi bareng pada pagi hari ini, beliau menyambuti dan mengirimkan salam kepada Pak Anwar Hafid yang menginisiasi bersilaturahmi. Kalau Pak Mas AHY itu Pak Ketua mengistilahkan itu silaturahmi 360 derajat. Nah, makanya kalau kita lihat Pak AHY itu kemana-mana, karena itu memang program Partai Demokrat melakukan silaturahmi 360 derajat itu. Hari ini saya pun juga begitu, teman-teman wartawan. Kemarin ketika saya tiba di Kota Palu, saya terus telepon Ketua Sekretaris DPD Demokrat. Saya bilang, Pak Sek, ini nasional ini lagi hangat ini berkaitan dengan pencapresan, dan yang paling kita lihat menghiasi pemberitaan di layar elektronik itu adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Ini tiga partai yang sangat seksi akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu Pak Sek, saya bilang, bisa dah apa yang terjadi tingkat nasional ini juga kita bikin di Kota Palu, saya bilang, di Sulawesi Tengah. Dulu itu susah sekali kita mencari panggung, tapi hari ini tidak ada. Di dalam kamar pun kita bisa bikin panggung. Nah, apalagi kekuatan, saya sangat bangga dengan adanya PKS, Nasdem. Tentunya insya Allah ini akan menjadi cikal bakal silaturahmi yang akan panjang, dan tentu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk kita di Sulawesi Tengah. Kira-kira itu teman-teman wartawan apa yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bahwa memang menyikapi situasi dan politik tingkat nasional, kita tahu persis bahwa Partai Nasdem ini kita lihat baru melakukan rakernas. Kemudian kemarin setelah rakernas itu luar biasa, itu karena kantornya itu hampir setiap hari rame dengan kedatangan tamu-tamu penting. Nah, termasuk kami dari Partai Demokrat juga, mulai dari Ketua Majelis Tinggi, kemudian Ketua Umum, karena ada kedekatan emosional antara Pak SBY dengan Pak Surya Paloh, sehingga silaturahmi itu tidak menjadi hal yang sangat sulit buat mereka. Nah, kami pun juga di Sulawesi Tengah ini, kita tahu persis Mas AHY hari ini tetap fokus bekerja sebagai Ketua Umum Partai. Kemudian menjalin komunikasi 360 derajat itu dalam rangka tentu upaya untuk memiliki platform yang sama bagi semua anak bangsa dalam membangun Indonesia yang tercinta. Seluruh teman-teman kader Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS yang bergabung pada pagi hari ini, dan yang istimewa teman-teman wartawan yang bersedia mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Pertemuan ini sangat membahagiakan ya. Dimulai dengan niat yang sama. Saya mengaminkan itu, insya Allah kalau pertemuan ini mengandung banyak kebaikan-kebaikan, insya Allah akan menularkan kebaikan kemana-mana, kira-kira begitu. Hari ini kita bertemu antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mungkin besok kita akan bertemu dengan yang lain, kan begitu. Harapan untuk menjadi hidup lebih baik itu harus diletakkan di pundak semua, termasuk berbagai institusi politik, terutama partai politik yang paling terdepan itu mempengaruhi sebuah situasi apa yang terjadi terhadap bangsa ini ke depannya. Partai Nasdem baru saja menyelesaikan rakernas dan tegas mengambil tema menegaskan politik kebangsaan. Jadi Nasdem itu bicara politik kebangsaan. Kepentingan nasional yang lebih luas itu menjadi kepentingan yang harus berada di atas kepentingan partai politik manapun.
ini yang ingin digagas oleh Ketum Surya Paloh, ingin dikeluarkan, didiskusikan, dikerjasamakan, sehingga bahaya yang mengancam bangsa ini hari ini tadi sudah disebut oleh Pak Anwar, perpecahan, pembelahan, bahaya yang kelihatannya di depan mata ini disadari betul oleh Partai Nasdem. Sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik, di mana kerjasama antar komponen bangsa harus dibangun ke depannya ini. Kehangatan politik itu dibangun dalam konteks itu. Pertemuan hari ini juga saya kira diniatkan untuk itu. Oleh karena itu, salam hangat dari Ibu Ketua Nilam Sari Lawira mengapresiasi inisiatif pertelepon yang disampaikan oleh teman-teman Demokrat kepada saya, kepada Ibu Ketua, termasuk pada kita semua yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Demokrat hari ini, teman-teman Sahabat saya di PKS yang berkesempatan hadir, serta sahabat-sahabat pers ya, baik cetak maupun online. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang luar biasa ya, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, bertemu ya, bahkan mungkin reuni ya, sebagian besarnya reuni, terutama dengan kawan-kawan dari Nasdem. Tadi saya diingatkan bahwasanya pertama kali Kanda Aristan bertemu secara struktur dengan PKS di kafe ini. Jadi sepertinya ini betul-betul reuni gitu ya. Nah, seperti itu. Sekum DPD Demokrat luar biasa ya, menginisiasi pertemuan ini. Ya, siangnya beliau nelpon saya untuk memastikan atau mengundang untuk hadir di acara ini. Malamnya ditelepon lagi, jadi siang dan malam ditelepon gitu. Bahwasanya acara ini jadi dan memastikan kita bisa hadir. Dan tentunya kehadiran kita di sini adalah bagian ya, dari semangat kolaborasi melayani Indonesia, ya, semangat kolaborasi melayani Sulawesi Tengah. Kata-kata kolaborasi ini tadi sudah diungkapkan oleh Pak Anwar Hafid ya, adalah kata-kata yang sangat luas maknanya, terutama Indonesia ini juga sangat beragam, sangat luas, dan sangatlah tidak mungkin kemudian hanya dikelola atau dikuasai oleh satu kelompok saja. Ya, harus melibatkan banyak pihak ya, harus melibatkan banyak sumber daya ya, sehingga betul-betul termaksimalkan kekayaan alam yang ada di Indonesia beserta dengan ragam budaya dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya kami di PKS Sulawesi Tengah terus berupaya menindaklanjuti apa yang kembali ditegaskan oleh Presiden PKS terkait dengan politik silaturahim. Ya, jadi saat ini PKS terus memainkan politik silaturahim, terutama silaturahim kebangsaan. Jadi sejak tahun 2021 ya, kami keliling ke partai-partai ya, ke kantornya, sudah janjian dengan Demokrat, kayaknya mungkin belum berkesempatan gitu ya. Jadi sudah 2 kali janjian ya. Dan alhamdulillah janjian yang ketiga kalinya terwujud gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar Hafid, kemudian Kanda Aristan, ya, silaturahim ini akan terus terjaga ya, berlangsung. Nah, apalagi kondisi seperti ini jarang-jarang terjadi. Biasanya partai politik itu bertemu hanya jelang pilkada. Ya, hanya jelang pilkada ketemu silaturahim. Ya, selepas pilkada, selepas pemilu tidak ketemu lagi.